Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Negara dengan Warga Negara, yang beranggotakan 1. Nanda Siti Anisa, 2. Ferry Indriani, 3. Cindy Serenina, 4. Puput Dwi Sasari, 5. Siti Zuro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nanda. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Next. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Pasal 26 Ayat 1 yang menjadi warna negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Pasal 26 Ayat 2. Ayat syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu. 4. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Next. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ayat 2. Menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti. Pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Pancasila. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Pancasila. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Next. Contoh kasus, sistem pendidikan di daerah terpencil di Indonesia ini masih banyak yang belum dilihat oleh pemerintah. Masih banyak sekolah yang sangat butuh perhatian dan sentuhan bantuan dari pemerintah. Bagaimana tidak, pemerintah seperti hanya memfokuskan pendidikan yang berada di kota besar di Indonesia ini, seakan-akan melupakan bahwa masih banyak sekolah yang tidak layak untuk disebut sebagai tempat mengencam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Sodijarto menekankan pada usaha yang penting untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan keberadaan masyarakat. Itu artinya pendidikanlah yang harus diperbaiki
dan dirancang terlebih dahulu secara profesional untuk menapaki sebuah kemajuan dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Sangat disayangkan jika melihat keadaan dan kondisi pendidikan di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan dapat dilihat dari media massa dan media televisi yang memberitakan mengenai kondisi pendidikan ataupun keadaan sekolah di beberapa daerah terpencil yang bahkan dapat dikatakan sudah tidak layak untuk menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, mulai dari bangunan yang sudah tua dan rapuh, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dibacakan oleh Puput. Bukan hanya itu saja, sarana dan prasarana sekolah yang berada di daerah terpencil sangat minim. Contohnya, papan tulis kapur yang masih sangat banyak ditemukan di sekolah yang berada di daerah terpencil. Sebagaimana diketahui bahwa alat tulis dari kapur sangat tidak baik digunakan saat tidak baik untuk kesehatan. Jika abu dari kapur tulis tersebut terlalu sering terhirup, maka akan mengganggu kesehatan tenggorokan dan pernafasan anak-anak dan guru yang menggunakannya. Padahal anak-anak didik merupakan generasi muda yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Hal demikian juga akan menyebabkan ketidaknyamanan murid dan guru yang melangsungkan proses pembelajaran. Namun karena keadaan dan kondisi yang tidak dapat dielakkan lagi, maka mau tidak mau harus tetap menerima. Jika dilihat perbedaannya dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar Indonesia ini, semua sudah serba canggih dan bahkan hampir merata tidak lagi ditemukan alat tulis seperti kapur, melainkan semua sudah serba komputer. Teknologi canggih, gedung sekolah yang nyaman, jajanan yang sehat, dan fasilitas yang lengkap tanpa ada yang kurang satupun. Di balik itu semua, ada banyak anak-anak di daerah terpencil yang sangat ingin mendapatkan pendidikan layak. Bahkan demi untuk bisa sekolah, mereka rela menempuh perjalanan berkilo-kilometer yang kadang medan perjalanannya tidak selalu mulus. Pada saat hujan datang, mereka harus membuka sepatunya agar tidak basah, terkena air, dan tidak terjatuh akibat licinnya jalan tersebut. Itu semua terjadi juga akibat akses jalan yang tidak disentuh oleh pemerintah. Sungguh bangga dengan anak-anak Indonesia yang berada di daerah terpencil yang memiliki minat belajar yang tinggi dan rela menempuh perjalanan yang sedemikian rupa demi menempuh jenjang pendidikan yang dijalaninya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih.